Kan yang menginisiasi RUU HPP PDI Perjuangan. Yang menjadi pimpinan panja RUU HPP Dolfi dari PDI Perjuangan. Yang menjadi sales RUU HPP Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Menteri ini dijuluki tukang palak masyarakat karena ngotot mau naikin PPN jadi 12% tahun depan. Ternyata ada pendapat berbeda secara matematika dan ekonomi. Kalau lu bilang barang mewah doang yang kena PPN 12%, apakah pulsa telepon itu barang mewah? Apakah kuota internet itu barang mewah? Apakah top up e-money atau uang elektronik yang lain adalah kegiatan orang kaya? Jangan pakai diksi barang mewah atau barang premium kalau endingnya semua dikenain PPN 12%. Bang. Pejabat segitu banyak, pada kagak ngomong, kagak punya lidah pada, ha? Kalau nggak punya lidah itu bagaimana ngejilatnya? Enggak. Itu kejauhan. Lagi pula Pak Presiden ke-8 kan pernah punya janji untuk ngenaikin pajak. Ayolah, keberlanjutan tuh jangan ikutin keberlanjutan Mulyono yang sampai jadi king of lip service, sampai jadi man of contradiction. Sennya kiri, beloknya kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, ini masih heboh ya soal PPN 12%. Apakah jadi nanti di bulan Januari atau diurungkan, ditunda ataupun ditiadakan ya tetap 11%. Nah teman-teman semua, ini juga ramenya karena gini teman-teman ya. Ada yang mengatakan bahwasanya UU HPP itu diinisiasi oleh PDIP yang akhirnya PDIP buka suara melalui Bung Deddy Sitorus. Nah teman-teman semua, tapi permasalahannya gini ya, sekarang kan intinya PPN akan naik atau tidak gitu loh. Bukannya ini bisa diubah oleh presiden langsung. Maksudnya gini, kalau misalnya presiden menginginkan tidak naik, apakah nggak bisa? Kan bisa aja. Gerindra sindir ketua panja PPN 12% PDIP. Menurut UU Prabowo bisa turunkan PPN ya. Menurut undang-undang loh Pak Prabowo bisa menurunkannya. Jadi sekarang fokusnya jangan ke siapa yang memulai, tapi siapa yang akan mengakhiri nih. Kalau Pak Prabowo memang bersama dengan rakyat, kalau bisa jangan dinaikkan lah. Justru kalau bisa itu diturunkan, itu lebih hebat lagi. Nah bagaimana dengan Menteri Keuangan ini Bu Sri Mulyani ini gimana ini? Nanti kita akan bahas ya mengenai komentar dari netizen dan bagaimana sih pajak di Indonesia ini. Lalu bagaimana negara yang tidak menggunakan pajak gitu loh. Harusnya kan negara itu memaksimalkan sumber daya alamnya, barulah menggunakan pajak untuk menambahi. Kalau di Indonesia kan enggak teman-teman semua, 80% itu APBN dari pajak rakyat. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat videonya. Kata Ganjar Pranowo, kebijakan menaikkan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon kehidupan. Kata Mbak Puan, kebijakan menaikkan PPN membuat perekonomian rakyat semakin sulit. Kata Rieke Diah Pitaloka, tolak PPN 12%. Tolak PPN 12%. Bangun. Kan yang menginisiasi RUU HPP PDI Perjuangan. Yang menjadi pimpinan panja RUU HPP Dolfi dari PDI Perjuangan. Yang menjadi sales RUU HPP Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan. Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani, itu sangat kejam, bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati. Ngerti sekarang? Ngerti dong. Masa nggak ngerti? PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama PDI Perjuangan ada di komisi itu dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi
internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kan ada permintaan dari sebagian fraksi di DPR agar ini dipertimbangkan. Dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kedua, terima kasih, mohon dukungannya dari semua pimpinan dan anggota dan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak selain menjadi pendapatan utama negara juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara. Kemudian sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Sistem ini insya Allah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Terakhir, mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau menurut gua yang bener yang kayak gini, kita berpikirnya sekarang aja. Kalau kita mikirnya dulu siapa yang menginisiasi, siapa yang memulai, siapa yang menginginkan, ya kita dapatnya apa sih gitu loh. Yang penting kan sekarang yang dulu menginisiasi, menginginkan, kalau misalnya sekarang malah justru menginginkan untuk tidak naik, kan bagus, itu lebih baik gitu. Nah sekarang dari Presiden Pak Prabowo sendiri, katanya kan menurut undang-undang Pak Prabowo bisa tuh menurunkan, ya kan. Ya minimal tetaplah 11% ya, atau bisa menurunkan, lebih keren lagi. Jadi kalau kata Bung Deddy Sitorus salah alamat kalau menunjuk PDIP lah penyebab dari ini semua. Justru sekarang PDIP loh yang gencar banget untuk tidak menginginkan naiknya ke 12%. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Ustadz katanya 2025 pajak naik, gimana pendapat Ustadz? Dan katanya yang kerja di kantor pajak itu dosa? Nah bagus nih, ayo belajar bareng. Teman-teman, memang ada hadis Rasulullah yang bunyinya Inna sahibal maksi finnar, sesungguhnya pelaku pungut pajak diazab di dalam neraka. Walaupun ada juga pendapat ulama, salah satunya Syekh Yusuf Qardawi, bahwasanya pajak diperbolehkan jika memang negara sangat membutuhkan dan sedang krisis. Tapi kalau dilihat-lihat negara tercinta kita ini kan kaya akan sumber daya alam. Namun sayangnya kekayaannya ini dirampas oleh nggak usah dilanjut ya, resiko tinggi. Self dasar untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fikum. Kata Sri Mulyani, pajak jadi naik 12% awal tahun nanti. Padahal ekonomi rakyat lagi tidak baik-baik saja. Tolong ajari pejabat tutorial dari Rasul untuk memperoleh pendapatan negara tanpa pajak berikut ini. An-nasu suroka'u fi salasatin. Rakyat itu punya hak bersama dalam 3 hal. Al-ma' wal kala' wan nar, yaitu air, padang gembala, dan api. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau para pejabat gak ngerti maksud hadis ini, tolong ajari mereka sampai pinter. Maksud hadis ini adalah rakyat seluruhnya ini punya hak atas sumber daya alam seperti batu bara, minyak, gas alam, emas, tembaga, nikel, hutan, hingga lautan. Artinya negara wajib ngelola semua sumber daya alam tadi, lalu hasilnya dikasihkan rakyat secara langsung atau tidak langsung. Kalau hadis ini dijadikan tutorial memperoleh pendapatan negara, kita sudah pasti bisa biayai negara, tidak perlu memaksakan pajak. Karena sumber daya alam kita kalau dihitung-hitung kurang lebih 5.500 triliun per tahun. Sementara APBN kita cuma 3.000 triliun, berarti cukup. Bahkan masih sisa 2.000 triliun. Andai pejabat mau belajar dan menerapkan tutorial Rasul tadi, tentu rakyat tidak semenderita ini. Tapi karena pejabat kita pakai tutorial barat kapitalis, yaitu dengan menjadikan pajak sebagai pendapatan utama negara, sehingga keringat kerja keras rakyat dipajak
dipalak untuk biayai negara. Astagfirullah. Kalau pejabat masih ngeyel dan tanya, memangnya ada contoh negara yang tidak menerapkan pajak? Silakan dijawab begini. Kalau negara yang berbasis kapitalis demokrasi, tidak ada negara yang bisa berdiri tanpa pajak. Tapi kalau negara yang berbasis syariat Islam, tentu ada yang tanpa pajak. Silakan suruh para pejabat baca buku sejarah negara yang dipimpin oleh Rasul sendiri, juga negara yang dipimpin oleh sahabat. Kalau perlu belajar sampai negara di masa Turki Utsmani 1924, pasti pejabat nemu contoh negara tanpa pajak. Sekarang tergantung pejabat kita, negara ini mau nyontoh barat kapitalis atau nyontoh Rasulullah. Menurut kalian gimana? Gue tuh heran banget kenapa ulama tidak mengharamkan pajak gitu. Karena kurang haram apa lagi? Kayak ini orang yang bayar pajak ini kan jelas nggak ikhlas ya, maksud gue. Emang ada orang ikhlas bayar pajak? Nggak ada kayaknya deh. Emang ada orang bayar pajak kayak, ya aku membayar pajak dengan ikhlas untuk membangun negeri ini? Nggak ada. Semuanya sebel, semuanya dongkol, semuanya kayak anjing lah SPT lagi, fuck. Karena feelingnya itu sama dengan lu dipalakin preman pasar gitu, kayak kalau lu nggak bayar ntar ada ancamannya gitu kan. Ini kan exactly preman menurut gua. Lu bayangin duit orang-orang yang gak ikhlas ini tuh dikumpulin jadi gede banget gitu, and you use the money to run the country gitu. Lu kebayang how fucked up there is kan. Dan sekarang akhirnya terjawab gitu, kenapa negara ini tuh gak maju-maju, banyak bencana alam, banyak korupsi gitu ya, karena tidak ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Menteri ini dijuluki tukang palak masyarakat karena ngotot mau naikin PPN jadi 12% tahun depan. Ternyata ada pendapat berbeda secara matematika dan ekonomi. Tapi sebelumnya kamu harus tahu kenapa PPN dinaikin lagi 1%. Padahal 2 tahun lalu sudah pernah dinaikin 1% juga. Ini karena APBN kita yang 3.000 triliun harus nombok 600 triliun. Karena jatuh tempo warisan utang Jokowi. Karena APBN gak cukup, menurutnya cara instan untuk menaikkan pendapatan negara dengan malak rakyat pakai naikin pajak seperti PPN. Secara matematika, tarif PPN yang 11% naik jadi 12% bukan artinya naik 1%. Karena 1% itu kenaikan tarif pajaknya. Sedangkan nominal pajaknya naik 9%. Parahnya lagi, ekonom menilai dampaknya bisa menaikkan harga barang hingga 21%. Ini terjadi karena ada rantai pasokan dari pabrik ke agen, ke pengecer, ke konsumen. Jadi efeknya bisa berlapis. Padahal kenaikan gaji kita nggak segitu. Terus kenapa kita doang yang dipalak, orang kaya malah dikasih tax amnesty? Gimana pendapat kamu? Next review kebijakan apa lagi ya? Coba follow dulu, nanti aku lanjutin. Coba lu perhatiin belakangan ini banyak komenan di akun yang emang berpengaruh dengan kalimat PPN 12% itu cuma untuk barang mewah doang. Nah, abis mereka komen kayak gitu, mereka ngilang. Itu namanya distraction. Dengan tujuan bikin masyarakat jadi bingung dan sibuk adu argumen sama orang-orang yang ada di sekitarnya sendiri. Padahal, pemerintah sendiri nggak ada ngerilis detail apaan aja yang kena PPN 12%. Cuman dikeluarin sepotong-sepotong. Jadi kelihatan kayak disengaja membenturkan persepsi masyarakat yang pro dan kontra jadi pada ribut. Lu bayangin aja, sekolah dan ditambahin dengan kata bertaraf internasional mau dikenain PPN juga. Tapi nggak dijelasin berdasarkan apa. Apakah berdasarkan uang SPP-nya atau berdasarkan biaya kuliahnya atau apa? Nggak dijelasin. Dulu pemerintah nyuruh sekolah zaman sekarang punya standar kualitas internasional. Giliran udah naik kelas malah mau diperes dengan PPN 12%. Bang nggak tuh? Kalau lu bilang barang mewah doang yang kena PPN 12%, apakah pulsa telepon itu barang mewah? Apakah kuota internet itu barang mewah? Apakah top up e-money atau uang elektronik yang lain adalah kegiatan orang kaya sampai dikenain PPN 12%? Apakah kegiatan scan kris untuk ngebeli pop ice atau beli bakso adalah kegiatan orang kaya sampai dibilang barang mewah? Jangan pakai diksi barang mewah atau barang premium kalau endingnya semua dikenain PPN 12%. Bang, apa lo? PPN 12% buat barang mewah, PPN 12% buat semuanya kecuali barang dan jasa pokok. Ini bakal clear kalau pemerintahnya gentle, ngasih rilis resmi, nih loh batasan PPN kayak gini, tapi apa dilakukan? Tidak. Masih simpang siur jadinya. Enak situasinya. Jadi kalau ada masyarakat yang protes, bentrok sama masyarakat lainnya, bagus cara mainnya. Biar ada yang belain tanpa perlu nyawa buzzer. Bagus, keren. Emang S3 ilmu politik, keren. Katanya pemerintah gak suka hoax sama misinformasi. Tapi giliran gini aja, diam itu emas tuh.
Orang buset, kenapa nggak ngasih tahu kenapa? Orang maunya ngambil doang, kagak mau ngomong. Tiba ngomong dong, buset. Di masyarakat kita tuh orang ngambil kagak ngomong, hitungannya maling. Orang ngambil ngomongnya beda, hitungannya nipu. Masa iya mau jadi kayak gitu sih, Bang? Kagak dong. Kenapa emang kagak ngomong? Kurang, orangnya kurang. Kan kementerian udah nambah, lembaga nambah, staf-staf juga nambah. Yang ngegolin ini hampir semuanya di DPR. Koalisi banyak banget isinya, utusan khusus banyak banget, buset. Pejabat segitu banyaknya, pada kagak ada ngomong, kagak punya lidah pada, Kalau nggak punya lidah itu bagaimana ngejilatnya? Enggak. Itu kejauhan, itu kejauhan. Enggak, itu kejauhan, itu jahat banget ya. Maaf. Kenapa pada kagak ngomong? Pada sariawan, Nih. Nah, gue sariawan, gue tetap ngomong. Karena obat sariawan gue nanti kena pajak 12%. Batalkan PPN 12% adalah cara Prabowo Subianto membuktikan dirinya bukan boneka Joko Widodo. Pertanyaannya, adakah dasar hukum yang bisa membuat Prabowo membatalkan PPN 12%? Jawabannya ada dan sangat bisa. Sekarang bergantung di tanganmu, Pak Presiden ke-8. Karena banyak yang bilang, gak bisa lah nyalain pemerintahan yang sekarang soal PPN 12%. Itu kan kebijakannya bukan eranya Prabowo. Oke, kita flashback dikit. Kita tahu PPN 12% itu naik ditekan di eranya Mulyono dan juga Mulyani. Lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Lagi dan lagi ulah Mulyono. Kita bedah dikit. Yang jadi dasar dari argumen tadi adalah pasal 7 ayat 1 yang bilang kalau tahun 2022 itu harus naik PPN jadi 11%. 2024 naik jadi 12%. Dipakailah argumen itu sebagai dasar Prabowo itu udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ternyata ada pasal lainnya dan ayat lainnya. Contohnya di ayat 3 yang bilang kalau bisa loh sesuai kebijakan PPN itu paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Jadi masih bisa diotak-atik. Bahkan di penjelasan ayat 3 dikatakan kalau kebijakan ini harus konsul dulu ke DPR dan mempertimbangkan situasi ekonomi, moneter dan juga kebutuhan pokok harganya. Artinya masih sangat possible untuk berubah. Dan gak ada alasan untuk Prabowo tidak membatalkan PPN 12%. 10 juta Gen Z menganggur, deflasi 5 bulan berturut-turut, tabungan masyarakat menurun, daya beli menurun, puluhan ribu PHK massal, rupiah melemah, kelas menengah itu jatuh miskin belasan sampai puluhan juta. Jadi nggak ada alasan Prabowo tidak melihat bahwa PPN 12% hanya akan bikin beban baru bagi masyarakat Indonesia di situasi hari ini. Kalau menurut Selios, ada banyak cara juga loh nambah anggaran negara buat proyek-proyeknya Pak Prabowo. Mulai dari pajak karbon, pajak batubara, pajak sawit, minuman manis, dan lain sebagainya. Bahkan majakin orang-orang kaya tanpa harus memeras mereka yang menjadi kelas menengah ataupun kelas miskin. Lagi pula Pak Presiden ke-8 kan pernah punya janji untuk ngenaikin pajak. Ayolah, keberlanjutan tuh jangan ikutin keberlanjutan Mulyono yang sampai jadi king of lip service, sampai jadi man of contradiction. Sennya kiri, beloknya kanan.